Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat belajar kembali pada mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Haji Asep A. Arsyul Munir LCMA yang sangat kami hormati. Semoga Allah muliakan, amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 9 beserta rekan saya yang bernama Saudari Lutfiani Suwardi akan memaparkan beberapa pembahasan pada mata kuliah filsafat ilmu ini. Yang pertama ada kedudukan ilmu dalam Islam. Yang kedua ada makna ilmu dan makrifah. Yang ketiga konstruk epistemologi Islam. Dan yang keempat ada tauhid sebagai pondasi epistemologi Islam. Untuk pemaparan pertama akan saya serahkan kepada Saudari Lutfiani Suwardi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi pertama yaitu kedudukan ilmu dalam Islam. Ilmu merupakan hal yang sangat vital dalam menentukan masa depan kita sebagai manusia. Orang berilmu diletakkan dalam posisi yang tinggi dan mulia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa menginginkan dunia, maka capailah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka capailah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka capailah juga dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah meninggikan berapa derajat atau tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi atau mulia. Selanjutnya, klasifikasi ilmu menurut para ulama Islam. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, sehingga timbul pertanyaan, apakah segala macam ilmu yang harus dituntut oleh setiap muslim hukumnya wajib, atau hanya ilmu tertentu saja? Pertanyaan tersebut telah mendorong para ulama untuk melakukan pengelompokan atau klasifikasi ilmu menurut sudut pandang masing-masing, meskipun prinsip dasarnya sama, bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Pendapat pertama yaitu dari Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak wajib bagi setiap muslim dan muslimah menuntut segala jenis ilmu, tetapi yang diwajibkan adalah menuntut ilmu perbuatan atau ilmu hal. Sebagaimana diungkapkan, sebaik-baik ilmu adalah ilmu perbuatan dan sebagus-bagus amal adalah menjaga perbuatan. Sebenarnya kewajiban manusia ialah beribadah kepada Allah. Namun, amalan ibadahnya tidak akan diterima apabila tidak menggunakan ilmu. Maka wajib bagi manusia untuk menuntut ilmu yang berkolerasi dengan tata cara tersebut, seperti ilmu tentang wajib sholat, puasa, zakat, dan haji, mengakibatkan wajibnya menuntut ilmu tentang hal-hal tersebut. Sementara Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan ilmu dalam dua kelompok. Pertama, ilmu fardu ain, yaitu ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib, atau ilmu agama dengan segala cabangnya seperti yang tercakup dalam rukun Islam. Kedua, ilmu fardu kifayah, ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi,
seperti antara lain ilmu kedokteran, ilmu berhitung untuk jual beli, ilmu pertanian, ilmu politik, bahkan ilmu menjahit, yang pada dasarnya ilmu-ilmu yang dapat membantu dan penting bagi usaha untuk menegakkan urusan duniawi. Ada lagi klasifikasi ilmu lain yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yang membagi kelompok ilmu ke dalam dua, yaitu pertama ilmu akliyah yang merupakan suatu yang alami pada manusia yang ia bisa menemukannya karena kegiatan berpikir. Kedua, ilmu nakliyah, yaitu ilmu yang bersifat tradisional. Selanjutnya, ilmu ma'rifah. Ilmu berasal dari kata alima ya'lamu yang berarti mengetahui, seakar dengan kata alam yang berarti petunjuk atau tanda yang menunjuk kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ma'rifah berasal dari kata arafa yu'arifu, memiliki berbagai makna. Di antaranya yaitu ma'ruf, terkenal atau masyhur, lalu ma'arif, ilmu pengetahuan luas, dan lain-lain. Nah, antara ilmu dan ma'rifat memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini bisa difahami melalui perbedaan antara ilmu-ilmu husuli dan ilmu-ilmu huduri. Secara ontologinya, ilmu lebih banyak berkutat pada wilayah logika manusia. Ontologi ma'rifat sebagaimana arti dasarnya lebih mengacu kepada wilayah-wilayah yang dapat dikatakan asing bagi para ahli ilmu pengetahuan. Sebutlah contoh tentang efek keberadaan Tuhan yang dulu dinafikan oleh para saintis positivisme, tetapi di dalam era postmodernisme mulai diberi ruang. Sehingga kini para ilmuwan modern, sesekuler apapun mereka, tidak dapat lagi terus-menerus menyerang kaum agamawan karena mereka sendiri meragukan dirinya sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya Mona Royhan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang epistemologi Islam, di mana menurut Harun Nasution, episteme berarti pengetahuan, dan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Adapun kata Islamnya, menurut Harun Nasution, dia menyatakan bahwasannya Islam yang diartikan dalam kalimat epistemologi Islam itu adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dapat kita ambil pengertian dari dua pengertian tersebut, yaitu epistemologi Islam adalah filsafat hukum yang menganalisis hukum Islam secara metodologis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Nah, oleh karenanya tidak salah pula bagi sebagian kalangan epistemologi Islam itu seringkali disebut sebagai filsafat hukum Islam. Adapun untuk sumber hukum yang digunakan dalam proses epistemologi Islam itu bersumber dari ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran serta sunnah Rasul, di mana secara umum terdapat beberapa sumber hukum tersebut, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Maka dari itu, dari yang saya utarakan tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama,
epistemologi Islam seringkali disebut sebagai filsafat hukum Islam. Karena apa? Karena memang merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari tentang hukum Islam sebagai objeknya. Yang kedua, dalam berfilsafat umat Islam memiliki sumber hukum tersendiri, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan untuk selanjutnya ada tauhid sebagai pondasi epistemologi Islam, di mana memang berdasarkan realitas yang telah dialami umat Islam sekarang ini, sudah saatnya dicarikan pemecahan atau solusi yang strategis agar kondisi ilmu keislaman itu tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian. Maka epistemologi yang didasarkan ketauhidan dapat dijadikan sebagai solusi ketika kita ingin mengembangkan peradaban Islam dan tidak ingin mengulangi kembali keterbelakangan yang kita derita selama ini. Oleh karenanya, agar ilmu pengetahuan Islam dapat bangkit kembali, maka diperlukannya dilakukan reorientasi pemaknaan tauhid dan epistemologi Islam dalam pengembangan sains Islami yang memiliki corak humanis teosentris, yaitu di samping berorientasi spiritual atau tauhid, tapi juga mampu mengakomodasi kepentingan manusia atau amal. Maka dengan demikian diharapkanlah epistemologi Islam dapat melahirkan sains yang seimbang, di samping berpihak kepada kebutuhan jasmani manusia, tetapi rohaninya diterima oleh akal, disahkan dengan bukti empiris, dan diterima oleh wahyu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.